Halo Bung Rocky, kita ketemu lagi. Hari ini ada peristiwa yang saya kira banyak dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Wah, luar biasa, bahkan di dunia dengan era digital kan sekarang bisa nonton di berbagai belahan dunia, yakni rekonstruksi peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3. Ini untuk pertama kalinya mereka berlima yang jadi tersangka pembunuhan berencana akan dipertemukan, Bung Rocky. Ya, ini soal keinginan publik untuk memperoleh peta problemnya itu, terutama peta kriminalnya. Tapi peta yang beredar adalah peta bisnis dan peta duit. Padahal sebetulnya kita mulai dari peta ini. Jadi betul bahwa kemungkinan pertama adalah pelecehan, tapi itu kemudian dibatalkan oleh pemeriksaan. Tapi kemudian orang berpikir mungkin pelecehannya yang lain, gitu kan? Ada juga pelecehan yang lain. Kan kemarin kita dengar ada semacam analisis dari beberapa pakar yang menilai pengakuan Brigadir J itu memungkinkan Barada E pelecehan bisa bukan oleh Yosua terhadap Ibu Putri, tapi oleh yang satu lagi ajudan siapa itu, Kuat apa siapa itu. Jadi memang ini samar-samarnya harus seperti itu tuh. Tapi yang orang anggap bahwa ini adalah satu skenario yang dipersiapkan karena ada yang ditulis oleh saudara Fahmi waktu itu kan. Nah, membatalkan itu sebetulnya untuk menyembunyikan skenario yang sebetulnya tuh. Jadi kalau dipertemukan itu dimungkinkan untuk bukan sekedar rekonstruksi peristiwa, tapi rekonstruksi ide tentang peristiwa ini, gitu yang saya maksud tuh. Jadi peristiwanya bisa direkonstruksi, tapi setelah direkonstruksi orang mau tahu idenya apa di belakang itu tuh. Orang nunggu motifnya apa, pelecehan, itu gampang lah dibuktikan. Tapi kita mulai dulu dengan siapa sebetulnya yang membunuh, kan itu dalilnya tuh. Nah, sekarang ada kesempatan untuk rekonstruksi dan memang ada hierarki kepangkatan di situ. Ini seolah-olah yang sana terdesak untuk tidak terlalu membuka rahasia. Tapi sebetulnya begitu masuk di dalam rekonstruksi kan jaksa penuntut umum ingin lihat sebetulnya apa yang terjadi supaya dia bisa buat formula dari kasus itu. Tapi sekali lagi harus diingat bahwa hierarki kepangkatan itu bukan penghalang. Karena dalam kepolisian hierarki itu fungsional. Jadi ada koordinator yang pangkatnya tinggi, bukan berarti kalau dia paling tinggi. Itu lain dengan militer kan. Militer hierarkinya memang komando. Tapi dalam kepolisian nggak ada komando, yang ada adalah fungsi itu. Barada E berfungsi untuk melakukan A, Barada J, Y dalam kepolisian. Pak Sambo fungsinya adalah oversight committee karena dia adalah propam. Itu fungsi-fungsi aja. Nggak ada Pak Sambo bisa perintah-perintah orang. Karena itu diperlukan kemandirian tuh. Kan nggak mungkin reserse itu diperintah oleh Kapolri, nggak bisa tuh. Kalau dalam militer pasti ada komando tuh. Tapi reserse punya fungsi sendiri tuh. Walaupun pangkatnya rendah, tapi dia reserse. Fungsinya adalah research itu. Kapolri nggak mungkin perintah reserse. Jadi begitu rekonstruksi, fungsi-fungsi yang disebut hierarki itu mestinya hilang. Karena ini adalah soal yang ingin menerangkan duduk perkara. Ya, tetapi karena kita tahu bahwa culture Indonesia ini masih orang masih melihatnya jumbo itu. Sebenarnya sudah disebut bahwa lembaga sipil, tapi masih menggunakan kepakatan, pakai seragam. Bahkan kalau kita lihat Brimob tuh serem tuh, pakai baju loreng, pakai gempur kan gitu. Ya, Brimob fungsinya adalah hal yang berurusan dengan pengendalian riot, kekerasan yang memungkinkan. Jadi dia pakai itu ketika beroperasi karena memang dia mesti dilindungi, kalau nggak dia jadi sasaran pertama. Tapi bukan misalnya masuk ruang pengadilan terus pakai baju itu, kan nggak boleh itu. Itu ruang sipil. Bentak-bentak wartawan pakai baju loreng. Ya, bagaimana kalau wartawan juga merasa bahwa oke, kami terdesak, ada kemungkinan ditimpuk telur atau ditimpuk batu, maka kami juga pakai peralatan seperti Brimob. Kan jadi lucu kan? Jadi harus dihormati itu. Ini lembaga sipil, perlihatkan civilian value atau civilities paling tidak tuh. Nah, ini pentingnya kita sekaligus membongkar ya, apa sih fungsi dari jenderal. Jenderal itu adanya di tentara itu. Kalau di kepolisian kan kepangkatan itu ya untuk koordinasi, bukan untuk berkomando tuh. Komisaris itu bedanya yang disebut ya, Bung Rocky, malah ya. Australia selama itu komisaris disebutnya. Iya, itu di luar kan dipakai cara yang betul-betul sipil kelihatannya. Jadi
sebetulnya TNI udah mereformasi diri. Nah, polisi justru masih ingin ke TNI-TNI-an kan, itu yang selalu kita kritik dari awal reformasi. Gejala ini udah diperlihatkan sebetulnya. Nah, ini nanti kesulitan nanti di kayak ada perkara begini, wah itu rumah jenderal, nggak ada, itu rumah seorang sipil namanya Verdi Sambo yang fungsinya di kepolisian adalah jadi oversight committee alias propam kan itu. Ya. Nah, oke. Sekarang kita mungkin fokus perhatian orang adalah bagaimana perlakuan. Satu, rekonstruksinya udah jelas. Perlakuan mereka terhadap para tersangka ini. Karena sejak kemarin sudah disampaikan oleh tim penyidik bahwa mereka akan menggunakan pakaian tahanan. Ini penting kelihatannya pesan ini disampaikan oleh pakaian tahanan karena orang bagaimanapun melihat sampai sekarang ada semacam diskriminasi gitu ya. Pertanyaan orang juga apakah nanti ketika mereka turun dari mobil tahanan itu apakah mereka diborgol atau dengan tangan bebas dan sebagainya, pasti akan menjadi sorotan publik karena orang kemudian banding-bandingkan ini pembunuhan berencana loh, ini kejahatan yang sangat berat gitu dibandingkan dengan kasus undang-undang ITE, orang langsung main tangkap, main tahan dan sebagainya. Ya itu jadi dimensi keadilan memang peka sekali bagi rakyat Indonesia itu, yang udah dilecehkan, dihina itu. Ibu lagi menyusui tetap mesti masuk bui kan, itu kan terlarang oleh Pancasila kan. Apa susahnya sih kasih rumah aman itu bagi ibu yang lagi menyusui? Masa dia mau melarikan diri dengan bayinya? Itu juga itu. Jadi sense of justice kita betul-betul rendah hari-hari ini. Karena motifnya kan ingin memeras sebetulnya tuh. Dan arogansi itu yang ya udah Pak Sigit pada waktu itu udah betul mengatakan bahwa ya udahlah, hal-hal yang bisa diselesaikan dengan bercakap-cakap, ngapain mesti pakai undang-undang ITE atau diproses verbal kan, itu soalnya. Nah sekarang ada problem yang lebih dahsyat. Ini bukan soal bercakap-cakap, ini soal ada jenazah, ada mayat, ada almarhum Yosua tuh, itu real betul tuh. Jadi jangan ada semacam diskriminasi itu masalahnya kita sekarang. Yang orang kan jadi teringat gitu bagaimana perlakuannya. Nanti kita akan ikuti karena ini mulainya pukul 10 Bung Rocky ya. Jadi setelah kita bercakap-cakap ini mungkin baru nanti rekonstruksi akan dimulai. Tapi kita akan lebih menyoroti pada soal ini. Ini kelihatannya kita menangkap tentu ada orang menuntut perlakuan yang sama. Dan misalnya gitu dalam kasus sekarang Ibu Putri Sambo tidak ditahan. Orang harusnya juga ditahan dong karena dia melakukan pembunuhan berencana yang ibu yang lain tadi seperti Anda singgung juga ditahan. Sebenarnya persoalannya bukan kita ingin memperlakukan seorang ibu dengan tidak hormat, tapi persoalannya adalah kesamaan hak gitu, perlakuan yang sama gitu. Artinya kalau ada seorang Ibu Putri Sambo yang bisa mendapat diskresi gitu, dia tidak ditahan karena dengan alasan balita, harusnya hal sama juga terjadi pada orang lain. Jadi jangan dibalik gitu. Harusnya juga tahan juga karena yang lain ditahan gitu ya, mestinya ya. Ya itu yang mesti dilakukan sekarang. Kan di awal cerita ini, di awal peristiwa ini, saya bahkan minta supaya Ibu Putri itu dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi. Karena itu prinsipnya tuh, dengan anggapan bahwa perempuan itu rentan. Karena apapun yang berlaku pada dirinya itu sulit untuk dia lindungi. Karena itu hak asasi manusia memberi perlindungan itu. Itu dalil di seluruh dunia. Kalau ada perempuan yang mengaku bahkan dilecehkan, maka terima dulu pengakuan itu, lindungi dulu tuh, nanti ada pembuktiannya. Tapi sekarang kan Ibu Putri udah mengaku bahwa dia disuruh doang tuh, dan berubah-ubah pula. Itu artinya kredibilitas dia udah jatuh, nggak perlu lagi dilindungi, dan apalagi nggak perlu lagi diperlakukan seolah-olah ya bersifat khusus karena istri seorang pejabat Polri. Kan hilang semua prinsip itu tuh. Jadi itu yang mau kita mulai dari awal, bahwa kejadian ini adalah kejadian yang ya ini kriminal biasa yang kebetulan pelaku-pelakunya punya pangkat, tapi pangkat itu kan nggak diperlukan dalam pembuktian nanti kan. Jadi fokus dulu di situ, karena itu betul perlakuan yang sama tuh ditahan dong, atau kemudian nanti dianggap oke, kami minta maaf pada mereka yang pernah kami tahan karena sebetulnya kami berlaku tidak adil pada ibu-ibu yang lain yang menyusui pun masuk penjara tuh kan, itu soalnya tuh. Jadi semacam pengakuan ketidakadilan lah dari kepolisian atau dari siapapun ya, atau kejaksaan yang memerintahkan. Tapi kelihatannya publik akhirnya mulai tagih tuh. Dan tagihan tertinggi ya pada presiden. Kenapa? Ya karena kepolisian itu di bawah presiden. Artinya kepolisian yang buruk itu artinya pengendalian etik dari presiden juga buruk. Kan itu intinya. Lain kalau presiden, kalau kementerian dalam negeri yang membawa polisi, maka pengasuh utamanya yang kita persoalkan.
Ini kan presiden yang berkehendak supaya polisi itu dibawa kendali dia tuh. Sekarang akibatnya buruk kan. Jadi demi fairness mesti begitu. Yang tertinggi di atas adalah presiden. Jadi dia mesti bertanggung jawab juga kenapa aparatnya melakukan hal-hal yang diskriminatif. Kan mestinya lewat Kompolnas yang juga adalah bagian dari pengaruh presiden, tegur dong di awal. Bukan sekarang kemudian rakyat menuntut perlakuan yang sama, lalu Ibu Putri akhirnya mesti mengalami hal yang berbahaya bagi dirinya dan bayinya kan. Tapi ya udah itu udah terlihat. Jadi mulailah sekarang jangan lakukan diskriminasi itu. Nah, ini saya kira yang penting yang terjadi selama ini, marut-marut yang terjadi di kehidupan kita berbangsa bernegara kan persoalannya soal sederhana itu yang Anda sebut tadi sebagai diskriminasi, atau kita singgung-singgung sebelumnya dulu perlakuan tidak adil gitu. Selama ada perlakuan yang tidak adil, itu pasti akan muncul apa yang disebut sebagai kemudian distigma sebagai radikalisme agama. Padahal agama itu selalu di mana-mana doktrinnya itu menentang ketidakadilan. Ya itu. Jadi kalau kita buka secara lebih luas lagi, yang terjadi di sini yang disebut teroris, makar segala macam, itu mereka menuntut keadilan sebetulnya tuh. Di dalam hati kecil mereka tuh ada yang mereka rasakan di perlakuan tidak adil. Tuh Muslim misalnya sebagai mayoritas itu diuber-uber dan lalu dianggap ya itu karena teror. Iya, itu ada bagian yang pasti seseorang jadi teroris, tapi bukan karena dia Muslim kan, itu yang mesti kita pisahkan tuh. Jadi hal ini yang seharusnya di awal diskriminasi itu akan membuat dendam dan orang akan tagih tuh. Kalau Anda bisa berlaku begitu, kami juga bisa berlaku begitu pada orang lain kan, atau pada Anda sendiri tuh. Jadi hal ini udah bagus sebetulnya, moral bangsa ini diaduk-aduk lagi supaya kita tiba pada kesetaraan perlakuan pada warga negara tuh. Demikian juga soal politik, nggak bisa presiden misalnya tiba-tiba merasa bahwa karena dia punya musyawarah rakyat, maka dia boleh ngatur, boleh 3 periode boleh. Itu juga soal kesetaraan kan. Bagaimana kalau ada FPI atau HTI bikin kongres yang sama atas nama umat muslim lalu bilang enggak, sebaiknya pakai syariat Islam aja. Nanti presiden komentarnya apa nanti kan itu. Jadi harus ada kesetaraan dalam menjalankan negara. Ya. Nah, jadi kita balik ke kasus tadi ya, ke Pak Ferdy Sambo. Ini sejauh ini saya kira meskipun banyak tetap saja kita memberikan catatan karena bagaimana proses itu terlambat sampai sekian bulan baru bisa dibongkar gitu. Tetap saja kita dalam kasus ini kita membuktikan bahwa sekarang instansi kepolisian menunjukkan bahwa pelanggar sekalipun seorang jenderal ketika dia melakukan pelanggaran itu kan dia tetap akan mempertanggungjawabkan secara hukum. Saya kira ini tahapan yang sudah mulai bagus gitu ya. Dan nanti kita justru kita akan melakukan perbaikan-perbaikan. Jangan hanya berhenti di sini saja. Ya itu pentingnya mulai sekarang ditegaskan ulang bahwa polisi itu adalah sahabat masyarakat. Polisi itu adalah sipil. Justru karena dia sipil maka ada persahabatan dengan rakyat sipil tuh. Tentara sekarang justru yang lebih memperlihatkan sifat kesipilannya. Karena tentara kalau ada di dalam kota keadaan damai, dia juga tunduk pada aturan sipil. Kan aturan sipil itu misalnya lampu merah itu artinya semua orang harus berhenti. Mau tentara mau polisi harus berhenti di situ tuh. Karena ini nggak ada kerusuhan. Kalau ada perang, lampu merah bisa diserobot oleh siapa? Ya oleh polisi untuk diskresi, oleh tentara atau militer bisa serobot aja tuh. Tapi ini keadaan damai, jadi itu pentingnya ethics citizenship itu, yaitu istilahnya the ethics of citizenship, etika kewarganegaraan itu diutamakan tuh. Nah itu sekali lagi saya selalu tagih itu pada pemimpin negara tuh, karena justru dari dia cahaya ethics of citizenship itu pudar tuh. Nah, ini orang kemudian sekarang ini mulai banyak bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi pada bangsa ini ya? Kemudian kenapa terjadi pemburukan di berbagai sektor? Dan itu banyak buat listnya. Hanya saja ini kebetulan aja kasus ini meledak karena berkaitan dengan pembunuhan dan kemudian melibatkan seorang jenderal. Tapi sebenarnya banyak kasus-kasus ini kalau kita inventarisir banyak terjadi di berbagai sektor dengan varian-varian yang berbeda. Ya itu benar di semua sektor itu. Mulai dari ekstrak industri, perjudian, manipulasi perbankan, pajak, apa aja, semua ada di situ tuh. Jadi dari maling kecil sampai maling gede itu terlibat oknum-oknum ini. Nah karena sekarang ini orang nggak bisa lagi sebut oknum karena nggak mungkin kita bilang Ferdy Sambo itu oknum kan? Iya enggak. Itu soalnya tuh, maka harus dianggap institusi ini memang bermasalah tuh, itu intinya. Jadi masalah itu dibenahi secara institusional bukan secara personal.
bukan dengan ganti-ganti orang itu. Ya. Dan wacana ganti Kapolri ya sama juga tuh. Tapi ini satu yang kemarin kita bahas, ini power relation tuh. Hubungan kekuasaan antara presiden dan polisi itu juga mesti dibenahi tuh. Karena nanti polisi merasa bahwa oke, itu kami dilindungi presiden. Begitu dia ada kesalahan, presiden cuci tangan. Presiden cuma bilang periksa. Iya, tapi etik dari relasi itu kan nggak terbentuk tuh. Demikian juga partai politik, demikian juga Komisi 3 tuh. Semua soal ini yang mesti kita benahi. Ya. Jadi ini kan nggak mungkin dilakukan secara parsial, gitu apa yang terjadi pada bangsa ini, karena masalahnya sudah apa ya, sudah sangat masif gitu. Ya itu istilahnya udah terstruktur. SM. Ya. Sistematis dan masif. Nah, ya. Jadi itu tuh. Jadi sebetulnya itu pintu masuk bagus buat kita menjelang pemilu 2024. Nah, kalau ini selesai, mungkin Mahkamah Konstitusi dapat ide juga daripada terjadi kerusuhan konstitusi, mending 20% aja dihilangkan. Kan semuanya itu sebenarnya moral tertinggi kita adalah kita ingin ada perlakuan setara pada manusia tuh, ada perlakuan setara antara partai politik. Jangan Mahkamah Konstitusi juga diskriminatif terhadap partai politik yang meminta threshold dinihilkan. Jadi ini satu paket tentang mengakhiri diskriminasi masif tadi. Ya. Dan ini menarik karena saya kira apa yang terjadi pada polisi ini langsung menghajar jantung dari polisi sendiri, karena kepala divisi Propam itu kan penjaga etika dari Polri, dan ternyata penjaga etikanya seperti Sambo. Nah, kita pindah juga ke partnernya polisi, yakni Komisi 3 kemarin yang kita ribut-ribut soal ada telepon sayang, itu ada bisikan sayang di tengah rapat Komisi 3. Saya membaca sekarang sudah diputuskan, sudah dihentikan laporan itu dengan alasan karena itu dia sudah minta maaf dan itu dia menyatakan bahwa itu adalah telepon dari istrinya tanpa melalui proses persidangan. Saya kira ini akan menimbulkan, ini menurut saya merugikan Pak Abu Bakar sendiri ya, karena dengan cara begitu orang mencurigai ada sesuatu. Harusnya hal semacam ini dibawa saja ke Mahkamah Konstitusi, di sidang gitu, sidang etik seperti Sambo gitu. Dan kemudian kalau memang salah dinyatakan salah, kalau tidak dibersihkan namanya, kan itu yang mestinya kita tuntut. Ya itu, jadi mestinya Pak Abu ini Sekjen PKS bilang enggak, saya ingin diperiksa supaya betul-betul terbuka. Karena saya adalah ketuanya kan apa dia kan. Ya. Jadi sekarang ini juga ini dungu juga nih MKD. Kan dia punya fungsi itu tuh. Nah, itu paralel tuh Sambo di Propam juga Pak Abu ini juga Propamnya DPR kan. Jadi itu perlakuan yang sama itu yang nggak dilihat oleh rakyat. Nah, itu artinya kalau polisi aja udah merasa oke, silahkan. Bahkan jenderal aja bisa kita buka. Ini ngapain di lembaga yang paling sipil itu hanya orang minta maaf selesai, dan ini jadi presiden. Kalau ada sesuatu terjadi di DPR mungkin jenis lain itu lalu udah minta maaf dan nggak perlu diperiksa kan. Itu masalahnya. Ini tetap aja ada soal etik di situ tuh, siapa sebetulnya atau kenapa hal itu berlangsung dalam sidang yang sedang betul-betul serius tuh. Kecuali Pak Abu bilang oke, saya akan terangkan di sidang MKD bahwa itu kedaruratan. Sehingga sayang itu artinya darurat, panggilan darurat itu ada sesuatu kan selesai problemnya kan. Ya. Enggak, tapi gini yang kita pasti ingatkan gitu, di era sekarang ini, di era ketika kelimpahan informasi luar biasa, di mana media sosial itu perannya jauh lebih luar biasa. Kalau di kita kan ada yang disebut dengan trial by the press gitu ya, Bung Rocky ya. Tapi kalau di media kan, di media sosial kita nggak, siapa yang menyebut trial by the medsos gitu. Tapi itu sudah terjadi sebenarnya. Jadi kalau menurut saya ini keputusannya nggak bijak, salah kalau mereka memutuskan untuk tidak dilanjutkan, karena sebenarnya media sosial, netizen sudah mengadili lebih dahulu, dan harusnya Pak Abu Bakar punya hak untuk membela diri. Ya itu fungsi dari MKD, bukan untuk mengadili, tapi untuk memperlihatkan keadaan sebetulnya apa. Setelah itu diadili itu. Jadi kalau belum diperlihatkan apa kasusnya, tiba-tiba orang ya itu minta maaf itu karena speaker saya terbuka atau segala macam itu. Kan itu nggak masuk akal tuh. Sementara nama Pak Abu ini udah buruk sebetulnya kan di media massa, di segala macam. Apalagi sekarang nggak diperiksa, makin buruk lagi itu. Ya biasa aja kan tuh 2-3 ya mungkin 20 menit diperiksa, lalu Pak Abu bilang wah udah benar, sambil dia ketawa-ketawa jingkrak-jingkrak. Kan dia orangnya kan lucu kan. Jadi sebetulnya dengan itu selesai, sebetulnya orang lega, oke, fungsi MKD berjalan. Kan orang cuma mau fungsi MKD berjalan, itu aja. Nah, karena banyak fungsi-fungsi yang tidak berjalan, kita sekarang menjadi mengambil alih peran itu.
Sama seperti Iya, akhirnya kita yang bahas sebetulnya. Padahal ini mestinya pembahasan semacam ini ada di MKD dan tertutup gitu. Ya. Lalu kemudian ada konferensi pers selesai itu. Kan gampang aja kan. Ya. Jadi kepercayaan publik juga terhadap MKD atau DPR saya keseluruhannya buruk lagi. Sial aja. Ya, karena ketika oposisi tidak berfungsi kita mengambil alih. Apa boleh buat rasa itu FNN mengambil alih? Sekarang ketika MKD tidak berfungsi, kita juga terpaksa mengambil alih dan kita mendudukan secara proporsional sebenarnya. Kita tidak menghakimi Pak Abu Bakar Al-Habsyi itu, tapi kita justru mengingatkan bahwa ini ketika diputuskan semacam ini dampaknya jauh lebih buruk ketimbang disidangkan di MKD. Gitu ya Bung Rocky ya. Betul. Jadi bagus betul kalau Pak Abu Bakar protes. Kenapa saya tidak diadili itu? Itu baru berlakulah seseorang yang jabatnya paling tinggi justru yang minta diadili, kan itu noblesse oblige-nya. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Kita sampai ketemu lagi. Kita ngobrol dengan topik-topik yang berbeda. Ya, kita kembali di 0%. 0%.